Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 12. Di sini kita akan mempelajari, teman kali ini akan belajar tentang tema am dan khos, mujmal dan mubayyan. Yang pertama adalah am dan khos. Buka LKS halaman 16. Am artinya secara bahasa itu merata, yang secara umum, secara istilah yaitu al-lafdul al-mustariku li jami'i ma yusbihu lahu bihasabi wadha'ihi wahidu daf'ihi, yang artinya lafaz yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu dengan hanya disebut sekaligus. Jadi secara kasat mata kita bisa mengatakan bahwa yang namanya am itu adalah lafaz yang masih umum. Biar lebih jelas, kita lihat contoh di bawahnya. Seperti lafaz al-insan yang artinya adalah manusia. Jadi manusia itu bersifat umum, tidak khusus. Ya, di sini berarti termasuk lafaz-lafaz yang am. Al-insanu. Nah, karena manusia itu bersifat umum, bisa manusia itu bangsa Indonesia, bisa manusia itu bangsa negara lain. Nah, seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah khos. Apa itu khos? Khos yaitu lafaz yang khusus menunjukkan makna sesuatu. Kebalikan dari am adalah khos. Kalau khos itu khusus. Contohnya saya menyebut nama Maryam. Nah, berarti yang nama Maryam itu adalah lafaz yang khusus. Tidak mungkin semua manusia namanya sama, yaitu Maryam, tidak mungkin. Jadi Maryam itu adalah salah satu makna yang khusus. Lanjutnya, macam-macam istilah yang erat dalam khos. Nah, di halaman 16 LKS ada yang namanya tahsis. Nah, ada kaitannya tahsis. Tahsis itu apa? Penjelasan bahwa yang dimaksud dengan suatu lafal umum adalah sebagian dari cakupannya, bukan seluruhnya, atau memalingkan suatu kata dari umum menjadi khusus. Jadi kalau penjelasan di atasnya mungkin lebih agak ribet ya. Jadi kita ke penjelasan yang bawah itu ya. Memalingkan suatu kata dari umum jadi khusus. Jadi ada lafal-lafal yang bermakna umum kita klasifikasikan menjadi yang lebih khusus agar mudah dipahami. Itu namanya tahsis. Kalau muhasis adalah suatu dalil yang menjadi dasar adanya pengkhususan lafal. Biar lebih jelasnya kita lihat ke contoh halaman 17. Seperti di sini ada tahsis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ada ayat Al-Baqarah 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Di sini kira-kira mana makna yang am? Makna yang masih umum itu mana? Di sini makna yang masih umum adalah salah satu quru. Nah, kemudian ada juga wal mutallaqatu. Jadi wanita yang ditalak idahnya itu 3 kali quru. Nah, di sini ada wal mutallaqatu, ada salah satu quru. Kita ambil salah satunya aja, coba wal mutallaqatu contoh di sini. Wanita yang ditalak pada dasarnya idahnya itu 3 kali quru. 3 kali quru itu berapa? Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Lah, itu normalnya. Akan tetapi bisa dikhususkan kembali kalau wanita tersebut itu mengalami baru hamil. Yakni ayat selanjutnya bawahnya ditahsis dengan ayat wa ulatul ahmali ajalahun ayyadhna hamlahun, yang artinya wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan. Di sini jelas bahwa makna yang umum, makna umum seperti contoh tadi ya, talak kan masih umum, dikhususkan menjadi wanita yang khusus. Dalam hal ini wanita yang sedang hamil. Jadi antara kalimat yang atas dengan kalimat bawah itu lebih khusus yang bawah. Nah, ini contoh lafal am yang ditahsis Al-Quran dengan Al-Quran. Ada lagi bawahnya tahsis Al-Quran dengan as-sunnah atau al-hadis di sini ya. Contohnya seperti wasariqatu faqtu aydiyahuma, yang mana artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Apa yang menjadi lafaz yang am di sini? Yakni
as-sariku was-sarikotu, ini mencuri, pencuri perempuan dan pencuri laki-laki. Kenapa kok menjadi umum? Karena di sini belum ada patokan. Mencuri itu batasannya berapa? Masih umum. Apakah mencuri 1 rupiah dihukum? Apakah mencuri 100 perak rupiah dihukum? Apakah hanya mencuri 1 lidi sapu, mama? Ada orang mencuri 1 lidi sapu, padahal 1 lidi nggak bisa dimanfaatkan. Apakah itu mencuri bisa dihukum? Oh tidak, ternyata ditasis dengan al-hadis yang berbunyi la yuqta yadu sarikin illa fi rubu'in dinarin. Oh ternyata yang namanya bisa dipotong tangannya itu batas minimalnya ialah 1/4 dinar. Nah di sini ayat ini, bukan ayat ini ya, hadis ini berarti menjadi khusus dari ayat sebelumnya yang masih awam atau umum. Lanjutnya, lanjut bawahnya bisa dibaca sendiri ya, ada tahsis as-sunnah dengan Al-Quran dan lain-lainnya. Insya Allah kalau dibaca sendiri masih ada belum paham bisa ditanyakan nantinya, karena durasinya di sini tidak mungkin panjang. Seperti itu ya, mohon pengertiannya. Lanjut ke halaman 20, kita ada tema mujmal dan mubayyan. Apa itu mujmal dan mubayyan? Lanjut. Ialah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Kalau ada ayatnya belum jelas, bisa jelas kalau ada ayat lain yang menjelaskan, namanya mujmal. Kebalikannya, contoh mujmal dulu ya. Contohnya ialah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Kenapa quru saya warnai kuning? Karena di sini quru bisa bermakna 2. Ada yang bermakna haid, ada yang bermakna suci. Jadi ada bermakna 2. Nah, kalimat ini bisa jelas apabila ada kalimat lain atau ayat-ayat lain yang menjelaskannya, namanya mujmal. Kebalikannya mujmal yaitu mubayyan. Apa itu mubayyan? Penjelasan. Maksudnya ialah menjelaskan lafaz atau susunan yang mujmal. Mubayyan ialah suatu lafaz yang terang, maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Kalau tadi mujmal butuh penjelasan dari kalimat lain, kalau mubayyan tidak perlu penjelasan dari kalimat lain, sudah bisa memahamkan. Contohnya buka halaman halaman 21. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'ati idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Yang artinya barang siapa yang tidak dapat membeli binatang kurban, ini ada kalimat sebelumnya ya yang tidak tercantum. Kalau ada orang haji tapi dia didenda, kemudian dia tidak menemukan binatang kurban yang hendak dikorbankan, maka dia bisa berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu kembali ke tanah air. Nah, yang demikian itu merupakan 10 hari yang sempurna. Jadi kalau dia tidak di sana tidak menemukan binatang kurban, maka bisa diganti dengan 10 hari puasa, 3 hari di sana, 10 hari di tanah air. Ada juga yang B, bayan dengan perbuatan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kamu melihat sholatku. Bagaimana? Padahal kita umat Nabi tidak pernah melihat Nabi, kok bisa menerapkan sholat dengan cara apa yang diterapkan oleh Nabi? Caranya adalah dengan melihat atau mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat Nabi. Nah, itu ada ya. Nah, cukup itu pertemuan kali ini. Selanjutnya besok ada materi-materi lain. Apabila materi kali ini dirasa kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Tujuannya apa? Tujuannya ya teman-teman yang lain bisa menyimak dan bisa berdiskusi di kolom komentar tersebut. Walafu minkum. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.